Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ariful Furqon di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan statistika ya untuk minggu ke-15. Jadi untuk video kali ini itu merupakan video terakhir ya untuk materi statistika. Karena untuk minggu ke-16 kalian sudah mengumpulkan tugas akhir yang sudah saya buat pada minggu ke-13 ya tugasnya. Jadi untuk minggu ke-15 ini merupakan materi yang terakhir ya, materi yang terakhir di mana topik pembahasan kita itu adalah mengenai pengujian hipotesis. Jadi mungkin materi ini itu nantinya akan sangat berguna ya ketika kalian mengerjakan tugas akhir, karena di tugas akhir kita itu melakukan suatu penelitian di mana nanti hasil outputnya itu adalah pengujian hipotesis. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalian pelajari mengenai pengujian hipotesis ini, bagaimana cara kita menguji suatu hipotesis, menguji suatu anggapan kita ketika kita mendefinisikan suatu hipotesis di awal penelitian seperti itu. Langsung saja kita masuk selanjutnya mengenai objektif atau tujuan pembelajaran kita. Jadi di sini tujuan pembelajarannya itu mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan ya tentunya mengenai yang namanya hipotesis testing atau pengujian hipotesis. Jadi seperti itu untuk tujuannya. Nah, untuk outline-nya sendiri yang pertama itu ada hipotesis sendiri, apa itu hipotesis. Kemudian yang kedua, bagaimana menguji hipotesis rata-rata. Yang ketiga, menguji hipotesis tentang proporsi. Dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis varian. Jadi seperti itu. Jadi ada 4 topik sub pembahasan kita pada tema pengujian hipotesis ini. Jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai apa itu hipotesis. Jadi apa itu hipotesis? Jadi di sini itu dijelaskan bahwa hipotesis itu merupakan suatu proporsi atau suatu anggapan yang mungkin saja nilainya itu benar. Jadi nilainya hipotesis itu mungkin saja benar dan mungkin saja salah. Jadi karena ada ketidakpastian, uncertainty itu ya, ketidakpastian apakah nilainya hipotesis itu benar ataukah salah, maka kita perlu yang namanya melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Jadi seperti itu. Jadi hipotesis sendiri itu merupakan suatu kalau kita asumsikan itu sebagai suatu jawaban sementara. Misalkan nih, kalian meneliti apakah ada pengaruh minat baca terhadap prestasi mahasiswa. Jadi hipotesis kalian itu nanti ada minat baca, ada pengaruh minat baca terhadap prestasi mahasiswa seperti itu. Jadi ketika kalian melakukan penelitian, ternyata hasilnya berkebalikan dengan yang kalian asumsikan di awal. Jadi hipotesis ini merupakan asumsi. Asumsi bisa saja nilainya benar dan bisa saja nilainya salah. Tergantung dengan analisa kalian seperti itu. Nah, hipotesis sendiri itu biasanya sering digunakan sebagai suatu dasar untuk melakukan suatu decision making, pembuatan suatu keputusan. Kemudian ada digunakan sebagai pemecahan masalah, problem solving, dan sebagai penelitian lebih lanjut. Jadi banyak sekali ya pengaplikasian hipotesis ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau membuat suatu keputusan dan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap suatu penelitian ya, terutama ya. Jadi seperti itu mengenai hipotesis. Kemudian yang ketiga,
itu asumsi dari suatu hipotesis itu juga merupakan data. Namun karena ada kemungkinan kesalahan, maka hipotesis tersebut harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi hipotesis itu merupakan dapat dianggap atau diasumsikan itu sebagai suatu data. Asal hipotesis tersebut harus diuji cobakan terlebih dahulu supaya hipotesis tersebut itu valid dan dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan, membuat sebagai pemecahan masalah seperti itu. Jadi harus diuji cobakan terlebih dahulu sebelum dilakukan implementasi terhadap suatu permasalahan. Nah, agar dapat diuji, maka hipotesis haruslah dinyatakan secara kuantitatif. Jadi agar dapat diuji, hipotesis itu harus dinyatakan secara kuantitatif. Jadi rata-rata untuk pengujian hipotesis ini rata-rata itu menggunakan penelitian kuantitatif. Lalu gimana kalau misal kualitatif? Sebenarnya bisa sih untuk kualitatif, cuma nanti larinya itu bukan ke arah penghitungan statistikanya, melainkan nanti secara penelitian kualitatifnya. Jadi karena di sini itu topik kita membahas hipotesis yang secara statistika ya, makanya kita melakukan pengujian hipotesis itu secara kuantitatif. Seperti itu. Nah, hipotesis statistik itu ialah pernyataan tentang bentuk suatu fungsi suatu variabel. Bisa saja fungsi binomial, Poisson, normal, dan lain sebagainya. Jadi bisa menggunakan fungsi variabel distribusi teoritis ya, yang kita sudah bahas di pertemuan 10, 11, dan 12. Seperti itu. Atau tentang nilai sebenarnya dari suatu parameter. Misalnya parameter rata-rata atau mu, kemudian probabilitas, kemudian standar deviasi, kemudian B itu adalah koefisien regresi, kemudian P adalah koefisien korelasi, dan lain sebagainya. Jadi biasanya hipotesis statistik itu dimodelkan pada suatu fungsi suatu variabel ya. Bisa saja variabelnya itu menggunakan variabel distribusi teoritis atau nilai sebenarnya dari suatu parameter, misalkan mean atau standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian bisa saja B-nya koefisien regresi dan lain sebagainya. Nah, pengujian hipotesis statistika ini ialah prosedur yang memungkinkan keputusan itu dapat dibuat. Jadi intinya untuk hipotesis statistik itu ada dua kemungkinannya. Kalau nggak ditolak, ya diterima. Jadi nggak ada kemungkinan lain. Jadi untuk pengujian hipotesis secara statistik itu kalau nggak diterima ya ditolak, seperti itu. Nah, hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak itu disebut dengan hipotesis nol. Jadi hipotesis nol atau H0 itu hipotesis yang diharapkan untuk ditolak. Jadi seperti itu. Nah, gimana kalau yang diterima itu biasanya dirumuskan atau dinotasikan dengan hipotesis 1 atau H1 seperti itu. Nah, penolakan hipotesis 0 itu mengakibatkan penerimaan hipotesis alternatif atau yang disebut dengan HA. Jadi misalkan tadi ya, kalian membuat suatu hipotesis ada pengaruh minat baca terhadap prestasi mahasiswa. Ternyata hipotesis tersebut ditolak. Maka hipotesis yang diterima itu adalah HA-nya atau hipotesis alternatifnya. Jadi misalkan kalau hipotesis 0 kalian itu adalah ada pengaruh minat baca terhadap prestasi mahasiswa, maka hipotesis alternatifnya adalah kebalikannya. Tidak ada pengaruh minat baca terhadap prestasi mahasiswa. Jadi seperti itu. Jadi ketika hipotesis 0-nya itu ditolak, maka otomatis HA-nya itu akan diterima, seperti itu. Nah, terakhir, HA0 atau hipotesis 0 atau hipotesis yang diharapkan untuk ditolak tentang suatu parameter harus menyatakan dengan pasti
sebuah nilai bagi parameter tersebut. Jadi H0 itu harus apa? Nilainya itu harus pasti nilainya. Jadi nggak ada nggak ada ketidakpastian terhadap nilai H0 tersebut. Sementara HA atau hipotesis alternatif itu memperbolehkan beberapa alternatif. Seperti itu. Misalkan nih, bila H0 itu menyatakan bahwa probabilitas suatu pendugaan itu adalah 0,5 atau 50% ya. Maka HA-nya dapat berupa P lebih dari 0,5 atau P kurang dari 0,5 atau PF sama dengan 0,5 atau probabilitas frekuensinya itu sama dengan 0,5. Jadi seperti itu. Jadi nilainya itu alternatif ya. Namanya juga alternatif, ada kemungkinan lain. Nilainya itu bisa lebih dari 0,5 kalau misal probabilitas suatu pendugaan itu 0,5, maka HA-nya itu bisa lebih, bisa kurang, atau bisa sama dengan 0,5. Jadi di sini ada 3 kemungkinan ya untuk nilai hipotesis alternatifnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis kesalahan dalam pengujian suatu hipotesis. Jadi di sini itu kita memiliki tabel, namanya tabel tabel pengujian ya, tabel pengujian kesalahan hipotesis. Yang pertama, kalau dari secara vertikal itu dari segi keputusannya. Apakah dia menerima H0 atau dia menolak H0. Oh, maksud saya dari segi horizontalnya ya. Dari segi keputusannya. Nah, kalau dari segi vertikalnya itu dilihat dari situasinya. Apakah nilainya H0 itu benar ataukah nilainya H0 salah? Jadi belum tentu yang diterima itu selalu benar. Bisa jadi yang diterima itu salah. Jadi seperti itu. Jadi belum tentu juga yang ditolak itu salah. Bisa saja yang ditolak itu benar ya nilainya. Malah karena mungkin karena kevalidan dari suatu penelitiannya itu masih belum valid sehingga menyebabkan keputusan atau situasi yang benar itu malah ditolak. Jadi seperti itu. Nah, di sini misalkan jenis 1 ya. Jenis 1 itu kesalahan jenis 1 yang di sini. Jadi menolak H0 padahal H0 itu benar. Jadi H0-nya benar, tetapi dia malah ditolak. Seperti itu. Jadi itu kesalahan jenis 1. H0-nya benar, tetapi H0-nya itu ditolak. Kemudian untuk jenis kedua, kebalikan dari jenis 1, menerima H0 padahal H0 itu salah. Jadi H0 itu diterima, tetapi sebenarnya H0 itu salah. Sehingga dia tidak kategorikan sebagai kesalahan jenis kedua. Seperti itu. Nah, nilai alfa dan beta itu perlu ditekan sekecil-kecilnya. Jadi nilai alfa dan beta itu mengindikasikan itu kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis kedua, di mana alfa itu merepresentasikan kesalahan jenis 1 dan beta itu merepresentasikan kesalahan jenis kedua, sehingga keputusan tepat itu diperoleh dari misalkan H0-nya itu benar dan diterima, maka keputusan tepatnya itu adalah nilainya adalah 1 min alfa, 1 min kesalahan jenis 1. Kemudian misalkan H0-nya salah dan ditolak, maka keputusan tepatnya adalah 1 min beta, seperti itu. Jadi sehingga nilai alfa dan beta itu perlu ditekan untuk seminimal mungkin nilainya. Jadi nggak bisa kita mengenolkan kemungkinan kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis kedua ini. Yang bisa kita lakukan itu adalah meminimalisir
kesalahan jenis ke-1 dan kesalahan jenis kedua untuk memperoleh suatu nilai yang valid terhadap suatu hipotesis kita, seperti itu. Tetapi pada suatu n tertentu terjadi alfanya itu semakin turun dan betanya itu semakin naik. Jadi seperti itu. Atau sebaliknya, alfanya semakin naik, betanya semakin turun. Jadi ada suatu kondisi ya, ada suatu apa kalau istilah fisikanya itu anomali ya, anomali ketika suatu n tertentu nilai alfa atau betanya itu semakin naik atau semakin turun, seperti itu. Jadi untuk apa ya, pemilihan sampelnya itu juga sangat berpengaruh sih ketika kalian melakukan pengujian suatu hipotesis. Jadi nantinya diharapkan kalian itu ketika melakukan pengujian suatu hipotesis itu memperhatikan jumlah n-nya atau jumlah sampel yang kalian gunakan untuk melakukan suatu pengujian hipotesis tersebut. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai perumusan hipotesis. Jadi hipotesis itu yang berupa anggapan itu dapat didasarkan atas 3 hal. Yang pertama didasarkan atas teori. Jadi jelas ya ketika kita melakukan suatu pengujian terhadap suatu hipotesis, itu kita membutuhkan yang namanya teori. Jadi teori itu sebetulnya itu dibangun atas pengujian hipotesis yang dilakukan secara terus-menerus sehingga diperoleh teori tersebut. Jadi nggak mungkin suatu teori itu didasarkan pada satu pengujian. Dan tentunya teori tersebut harus dilakukan pengujian sebanyak berkali-kali sehingga dapat diimplementasikan terhadap pengujian atau penelitian-penelitian selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang kedua didasarkan pada pengalaman atau experience. Misalkan ketika dilakukan suatu pengujian yang satu, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kemudian kita mengambil pengalaman tersebut untuk melakukan pengujian lebih lanjut, sehingga berdasarkan pengalaman tersebut kemudian dapat dibangun suatu hipotesis baru yang diharapkan dapat lebih valid nilainya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah dari segi ketajaman berpikir atau critical thinking-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi ada tiga faktor yang mempengaruhi perumusan suatu hipotesis, seperti itu. Selanjutnya, hipotesis itu yang diuji adalah H0 dan langsung disertai HA-nya. Jadi ketika kalian menguji H0-nya, jadi nanti langsung kalian kalian buat nilai HA-nya. Misalkan ketika kalian menguji ada efektivitas, ada pengaruh ya, ada pengaruh minat baca terhadap prestasi mahasiswa. Jadi nanti kalian definisikan atau kalian rumuskan HA-nya. Misalkan kalau HA-nya itu tidak ada pengaruh dan HA yang kedua ada pengaruh tetapi syaratnya begini. Jadi ada alternatif jawaban lain yang menunjang H0 tersebut ketika H0-nya itu ditolak, seperti itu. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa HA itu maka secara otomatis diterima jika H0-nya ditolak asalkan nilai HA-nya itu kalian spesifikasikan ya nilainya ya. Jadi ketika H0-nya itu ditolak, maka otomatis HA kalian itu akan diterima. Dan sebaliknya, jika H0-nya itu diterima, maka kita nggak perlu menguji yang namanya HA-nya. Jadi cukup H0-nya, seperti itu. Nah, cara merumuskan H0 dan HA itu tergantung pada jenis parameter yang akan diuji dan jenis data yang tersedia, seperti itu. Jadi kalian harus memperhatikan parameter. Misalkan parameternya adalah nilai distribusi normalnya atau nilai distribusi chi-square-nya atau chi kuadratnya. Atau nilai parameter min-nya kalau kalian menggunakan distribusi frekuensi ya. Jadi seperti itu.
Dan juga tergantung pada data yang kalian gunakan ketika melakukan suatu pengujian hipotesis. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada istilahnya kekuatan pengujian. Jadi kan tadi kita sudah membahas masalah apa? Kesalahan ya, kesalahan pengujian. Nah, di sini itu ada yang namanya istilahnya itu kekuatan pengujian. Di mana kekuatan pengujian itu dinotasikan dengan K dan dirumuskan dengan persamaan berikut. K sama dengan 1 min beta. Di mana tadi kita sudah membahas ya, 1 min beta itu adalah ketika H0-nya ditolak dan H0-nya itu salah. Jadi 1 min beta itu ketika H0-nya salah dan H0-nya itu ditolak. Sehingga rumus kekuatan pengujian itu adalah yang di bagian ini, yang di bagian kalau misal dari kuartil ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi kuartil keempatnya itu yang digunakan. Makin kecil probabilitas kesalahan jenis 2, maka makin kecil nilai betanya. Jadi seperti itu. Jadi makin kecil ya ketika apa tadi? Ketika H0-nya salah, kemudian H0-nya diterima, kan dia akan menghasilkan nilai betanya ya. Maka semakin rendah nilai betanya, maka nilai pengujiannya itu akan semakin kuat atau semakin valid seperti itu. Jadi itu untuk kekuatan pengujian. Kita lanjut ke pengujian hipotesis rata-rata. Nah, di sini itu ada 4 ya. Ada 4 tahapan dari pengujian hipotesis rata-rata ini. Yang pertama itu merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan nilai alfanya. Tadi sudah kita bahas kalau nilai alfanya itu adalah merupakan probabilitas untuk melakukan kesalahan jenis 1. Jadi ketika dia itu benar, ditolak, maka dia masuk kesalahan jenis 1 dan menghasilkan nilai alfanya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah menghitung nilai distribusi Z0-nya. Jadi yang ketiga adalah menghitung nilai distribusi Z0-nya. Dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis menurut aturannya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Mengenai keempat step atau urutan ya. Urutan langkah-langkah ketika kita melakukan pengujian rata-rata. Nah, yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Jadi di sini ada tiga jenis hipotesis. Hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. Yang membedakan ketika hipotesis 1 itu adalah H0 itu adalah rata-rata kurang dari sama dengan rata-rata nolnya. Jadi misalkan hasil penelitian kalian, sebentar. Hasil penelitian kalian itu rata-ratanya adalah 2. Ternyata nilai hipotesis rata-rata kalian yang tetapkan itu adalah 5. Sehingga nilainya adalah 2 kurang dari 5. Seperti itu. Sehingga menyebabkan HA-nya itu harus nilai rata-rata dari hasil penelitian kalian atau hasil pengujian kalian itu harus lebih besar dari nilai rata-rata hipotesis kalian, seperti itu. Sehingga nanti akan menghasilkan grafik seperti ini. Sehingga daerah penerimaan itu adalah daerah yang tidak diarsir. Jadi untuk nilainya itu adalah daerah yang tidak diarsir. Sehingga di sini nilai alfanya adalah nilai yang diarsir seperti ini.
Jadi nilai alfanya itu menunjukkan nilai kesalahan jenis keberapa tadi? Kedua ya. Oh, maaf, kesalahan jenis ke-1. Jadi seperti itu. Nah, kalau kedua itu kebalikan dari ke-1. Jadi H0-nya itu adalah nilai rata-ratanya itu lebih besar sama dengan dari nilai rata-rata nolnya atau nilai rata-rata hipotesisnya. Nilai hipotesis rata-ratanya maksud saya. Nah, sehingga HA-nya itu adalah kebalikannya. Jadi rata-rata pengujian hipotesis itu kurang dari rata-rata hipotesis rata-rata, seperti itu. Sehingga kalau kita gambarkan nilai alfanya itu ada di sebelah kiri atau nilainya itu negatif. Kalau yang ke-1 itu nilainya positif, kalau yang kedua itu nilainya negatif. Dan daerah penerimaannya adalah daerah yang tidak diarsir, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah kombinasi dari 1 dan 2. Ketika 1 tadi nilainya positif dan 2 itu adalah nilainya negatif, maka nilainya adalah hasil daerah yang tidak diarsir. Jadi seperti itu. Dimana nilai H0-nya itu sama dengan dan nilai HA-nya itu adalah tidak sama dengan, seperti itu. Jadi seperti itu untuk pengujian hipotesis rata-rata. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan 1, alfanya itu positif, posisinya di sini, sehingga yang kalian cari adalah dari sini ke sini. Kemudian untuk yang tipe 2 itu adalah nilai alfanya dari distribusi Z-nya itu adalah negatif, sehingga hasilnya dari nilai ini ke ini. Dan yang ketiga, nilai alfanya itu bisa saja negatif dan positif. Jadi yang kalian ambil itu adalah nilai tengahnya, seperti itu. Sehingga di sini itu kita dapat mengkategorikan. Jadi cara 1 dan cara 2 itu disebut dengan pengujian satu arah. Jadi kalau cara 3 itu adalah pengujian 2 arah. Jadi ketika kalian nanti melakukan analisis ya, misalkan di SPSS, jadi ada pengujian 1 arah dan pengujian 2 arah, itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau 1 arah, itu pengujiannya itu bisa saja positif, nilai alfanya, nilai distribusi Z-nya, dan bisa saja negatif. Kalau 2 arah, itu dari negatif dan positif, yang diambil itu hasil apa? Rentangnya, hasil antara dia itu masuk ke distribusi yang negatif hingga dia mencapai distribusi Z positifnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ketika kita mengetahui apakah dia masuk ke tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, tahap selanjutnya adalah menentukan nilai alfanya. Jadi nilai alfanya itu dapat kita lakukan dengan menentukan nilai alfanya. Di sini nilai alfanya itu adalah signifikan level atau level signifikannya. Atau dengan kata lain probabilitas kesalahan jenis 1 yang menghasilkan nilai alfanya, seperti itu. Jadi nilai alfanya itu diperoleh dari menghitung probabilitas kesalahan jenis ke-1-nya. Kemudian yang kedua, kita mencari nilai Z alfanya atau Z alfa per 2 dari tabel normalnya. Jadi nanti kalian buka lagi ya, buka lagi tabel normal, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai Z0 sebagai kriteria pengujian normal, di mana nilai Z0 itu didefinisikan sebagai X bar min rata-rata 0 dibagi standar deviasi X barnya sendiri, seperti itu. Di mana menghasilkan nilai seperti ini, X bar min rata-rata 0 dibagi standar deviasi dibagi akar N-nya, seperti itu. Di mana N-nya itu lebih dari 30,
Karena untuk populasi bukan normal. Jadi di sini itu untuk rumus ini itu digunakan untuk populasi di atas 30. Seperti itu. Jadi kan pada pertemuan kemarin ya kita sudah membahas ada 3 pengujian ya. Pengujian terhadap suatu populasi dan sampel ya. Ketika nilainya itu lebih dari 30, maka dia termasuk bukan populasi normal. Sehingga pakai apa kemarin? Pakai distribusi T ya kalau tidak salah. T untuk menghitung suatu nilai distribusi tersebut. Jadi di sini untuk N-nya itu harus lebih dari 30 sehingga dapat dilakukan atau diimplementasikan rumus distribusi Z ini seperti itu. Nah, di sini nilai X barnya itu adalah 1/n dari penjumlahan XI-nya seperti itu. Dan nilai standar deviasi X bar itu adalah nilai dari kesalahan baku X bar yang dimana nilainya itu adalah standar deviasi dibagi akar N sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Selanjutnya nilai mu 0 atau rata-rata nolnya itu adalah nilai rata-rata sesuai dengan H0-nya. Jadi sesuai dengan hipotesis yang kalian definisikan atau kalian rumuskan seperti itu. Dan nilai Z0 ini dan Z alfa per 2, maksud saya Z alfa per 2 ini masing-masing disebut dengan nilai observasi dan nilai teoritis dari suatu tabel distribusi normalnya seperti itu. Nah, untuk pengujian hipotesis rata-rata itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, ada 3 kemungkinan yang bisa kalian baca. Jadi kemungkinan pertama, apabila H0-nya itu nilai rata-rata kurang dari sama dengan nilai rata-rata nolnya, dan apabila Z0-nya itu lebih dari sama dengan Z alfanya, maka H0-nya itu ditolak. Kebalikannya, apabila nilai HA-nya itu sama dengan atau mu-nya itu rata-ratanya itu lebih dari mu 0-nya atau rata-rata nolnya, dan apabila Z0-nya kurang dari Z alfanya, maka H0-nya diterima seperti itu. Jadi ini nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Jadi ini adalah apa? Pengujian hipotesis. Jadi misalkan H0-nya ditolak, maka H alfanya diterima. Seperti itu. Jadi nanti bisa kalian pelajari sendiri untuk pengujian hipotesis ya dan aturan permainan dari suatu pengujian hipotesis rata-rata seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke contoh ya. Contoh 1. Jadi di sini menurut pendapat seorang penjabat Depsos, rata-rata penghasilan per hari penjual koran di Jember itu sebesar Rp7.000 dengan alternatif lebih besar dari itu. Jadi untuk rata-rata penghasilannya itu 7.000 dan alternatifnya itu lebih besar daripada 7.000. Bisa jadi 8.000, 10.000 dan seterusnya. Nah, diketahui simpangan bakunya itu adalah 1016 atau 1600 maksud saya. Sehingga nilai standar deviasinya adalah 1600. Untuk menguji pendapat tersebut, maka dilakukan penyelidikan terhadap 256 penjual koran yang dipilih secara acak. Ternyata didapatkan rata-rata penghasilan mereka sebesar 7.100 dengan menggunakan nilai alfa atau probabilitas dia melakukan kesalahan tipe 1 itu adalah 5%. Maka ujilah pendapat tersebut. Jadi di sini itu kita mengetahui nilai apa? Nilai H0-nya.
nilai rata-rata nolnya yaitu 7.000 dengan nilai simpangan baku atau sigma nolnya itu adalah 1.600, sehingga bisa kita rumuskan H nolnya itu adalah 7.000, sehingga H alternatifnya itu adalah lebih dari 7.000 dengan nilai alfanya sama dengan 5%, dan nilai Z alfanya itu diperoleh dari tabel normalnya ya. Nilai Z alfanya itu diperoleh dari tabel normalnya, sehingga diperoleh nilainya adalah 1,64 seperti itu. Sehingga dengan menggunakan rumus tadi, rumus Z0 sama dengan X bar min rata-rata 0 dibagi standar deviasi dibagi akar N-nya, sehingga dapat kita implementasikan langsung nilai rata-rata hasil penelitian ya. Hasil penelitiannya itu adalah 7.100 dikurangi rata-rata nolnya 7.000 dibagi nilai standar deviasinya 1.600 dibagi akar N-nya, akar 256, sehingga dia menyebabkan hasilnya adalah 1. Sehingga karena Z0-nya kan 1,6. 1 nih ya. Z0-nya itu 1 kurang dari Z alfanya 1,64, maka nilai H0-nya itu diterima. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk pengujian hipotesis rata-rata untuk sampel lebih dari 30. Nah, gimana kalau sampel yang kurang dari 30 atau sampel kecilnya? Jadi di sini itu dilakukan prosedur pengujian hipotesis sebelumnya berlaku untuk sampel yang besar ya. Sampel yang lebih dari 30. Sebab untuk N besar, maka distribusi X bar-nya akan mendekati normal. Nah, untuk sampel yang kecil atau N kurang dari sama dengan 30 seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka dia akan menggunakan nilai distribusi T-nya seperti itu, nilai distribusi T. Sehingga nilai distribusi T tersebut dapat dinotasikan dengan T0 sama dengan nilainya adalah X bar minus rata-rata nolnya dikalikan akar N dibagi S, di mana S itu adalah akar dari 1/n-1 hasil penjumlahan X bar I dikurangi X bar dikuadratkan, seperti itu. Sehingga agar tidak bingung ya, langsung saja kita masuk ke contohnya. Jadi di sini misalkan direktur keuangan sebuah perusahaan berpendapat bahwa rata-rata pengeluaran per hari bagi karyawan itu adalah 1.760 dengan alternatif tidak sama dengan itu. Jadi pengeluarannya itu untuk H0-nya itu adalah 1.760, sehingga nilai HA-nya itu adalah tidak sama, bisa saja minus, bisa saja plus, seperti itu. Untuk menguji pendapatnya, maka dilakukan wawancara terhadap 25 orang karyawan yang dipilih secara acak dan didapat rata-rata pengeluaran perharinya itu adalah 1.700. Jadi kalau dari rata-rata nolnya itu adalah 1.760 dan nilai rata-rata pengujiannya adalah 1.700 dengan simpangan bakunya adalah Rp100. Dengan menggunakan nilai alfanya itu sama dengan 5%, maka uji pendapat tersebut atau uji hipotesis tersebut. Sehingga di sini kita rumuskan nilai N-nya bisa kita peroleh dari nilai N pengujian ya, dia menggunakan 25. Kemudian rata-rata pengujian adalah 1.700 dan S-nya adalah 100 simpangan bakunya. Simpangan baku pengujiannya. Dan rata-rata nolnya adalah 1.760, di mana H0-nya rata-ratanya adalah 1.760, HA-nya adalah tidak sama dengan 1.760,
di mana T0-nya adalah minus 3 dan T alfa per 2-nya adalah 2,0639. Jadi di sini itu nilainya itu diperoleh dari nilai tabel distribusi T, seperti itu. Sehingga diperoleh kurva seperti ini. Karena T0 kurang dari min T alfa per 2 atau min 3, jadi tadi berapa tadi? Itunya min 3 ya hasilnya. Min 3 itu kurang dari min 2,0639, maka nilai H0-nya itu ditolak. Jadi seperti itu. Jadi dari hasil perhitungan T0-nya itu dia menghasilkan nilai min 3. Tetapi ketika dia dibandingkan dengan nilai alfa per 2-nya, dia menghasilkan nilai 2,0639 karena nilainya itu kurang dari nilainya kurang dari nilai T alfanya, maka H0-nya itu ditolak sehingga yang diterima adalah H alfanya, H alternatifnya. Seperti itu. Jadi itu untuk pengujian rata-rata ya. Selanjutnya untuk pengujian mengenai proporsi. Jadi selain tentang rata-rata, hipotesis yang seringkali harus diuji itu adalah proporsi atau persentase. Jadi pengujian hipotesis itu dinyatakan dalam suatu proporsi. Jadi ada persentasenya, ada nilainya ya. Misalkan nih H0 itu P-nya itu kurang dari sama dengan P0, sehingga H alternatifnya itu adalah kebalikan dari H0-nya, sehingga P atau proporsi itu lebih dari proporsi nolnya. Atau sebaliknya, ketika proporsinya itu lebih dari sama dengan proporsi nolnya, maka HA-nya itu adalah kebalikan dari H0-nya, seperti itu. Nah, cara pengujiannya itu sama dengan pengujian rata-rata dengan menggunakan nilai distribusi Z0-nya. Sehingga diperoleh nilainya adalah X min NP0-nya dibagi akar dari NP0-nya dikalikan 1 min P0-nya, dengan N itu merupakan banyaknya elemen sampel, kemudian X adalah banyaknya elemen sampel dengan karakteristik tertentu, dan P0-nya itu adalah proporsi berdasarkan hipotesis. Jadi seperti itu. Misalkan kita masuk ke contoh 3 ya. Jadi di sini ada seorang penjabat bank yang berpendapat bahwa peminjam yang belum mengembalikan kreditnya adalah sebanyak 70%, dengan alternatif lebih kecil dari itu. Untuk menguji pendapatnya, sebanyak 225 nasabah peminjam dipilih secara acak, dan ternyata 150 diantaranya itu belum mengembalikan kredit. Jadi dari 225, itu yang belum mengembalikan kredit adalah 150 dan sisanya 75 itu sudah mengembalikan kredit. Dengan nilai alfanya adalah 10%, maka ujilah pendapat tersebut. Jadi di sini kita tentukan nilai H0-nya, misalkan P-nya itu lebih dari sama dengan 0,7. Sehingga nilainya adalah P-nya itu kurang dari 0,7. Jadi kebalikannya lah, kalau H0-nya adalah lebih dari sama dengan 0,7, maka HA-nya adalah 0 kurang dari 0,7. Kemudian di sini N-nya, jumlah populasinya, jumlah sampelnya maksud saya adalah 225. Dan nilai X-nya yang belum mengembalikan kredit itu adalah 150. Apabila nilai alfanya tadi 0,1 ya atau 10%, maka Z alfanya itu adalah 1,28 diperoleh dari tabel normalnya. Sehingga dengan menggunakan rumus yang tadi itu dapat dimasukkan nilai-nilainya sehingga diperoleh nilai hasilnya adalah min 1,09. Di sini karena T0-nya itu kurang dari min T alfa per 2, maka H0-nya ditolak dan yang diterima adalah H alternatifnya, HA-nya, seperti itu. Contoh lain, misalkan ada seorang penjabat BKKBN berpendapat bahwa terdapat 40% penduduk suatu desa yang tidak setuju KB keluarga berencana, dengan alternatif tidak sama dengan itu. Jadi kita pakai yang alternatif ketiga ya, jika nilainya 40%,
Maka kalau HA-nya itu tidak sama dengan 40%, bisa jadi lebih dari, bisa jadi kurang dari. Seperti itu. Nah, untuk menguji pendapat tersebut telah diteliti sebanyak 400 orang sebagai sampel acak dan 152 orang diantaranya menyatakan tidak setuju KB. Jadi di sini sampelnya adalah 400, dari 400 tersebut yang tidak setuju KB itu adalah 152. Nah, di sini itu kita menggunakan nilai alfanya itu adalah 1%. 1% berarti berapa? 0,01 ya. Maka ujilah pendapat pejabat BKKBN tersebut. Jadi di sini kita rumuskan ya. Rumuskan nilai P-nya. Nilai P-nya untuk H0-nya itu adalah 0,4. Sehingga nilai HA-nya itu adalah tidak sama dengan, maaf, ini seharusnya tidak sama dengan 0,4, di mana nilai N-nya itu adalah 400, dan nilai X-nya yang tidak setuju KB itu adalah 152, dengan nilai alfanya adalah 0,01, sehingga diperoleh nilai Z-nya itu adalah 2,58. Jadi nilai Z-nya itu bisa kalian cari ya. Bisa kalian cari, bisa pakai tabel distribusi normal, atau bisa kalau misal kalian pengen mencari nilai eksaknya, itu bisa kalian coba nanti search di Google bagaimana cara membuat atau menghitung nilai distribusi Z dengan menggunakan Python. Jadi seperti itu. Sehingga di sini nilai penghitungan Z0-nya diperoleh nilai min 0,82 seperti itu. Karena min Z alpha per 2 itu kurang dari Z0 kurang dari Z alpha per 2, nilainya itu di putihnya ini ya, di putihnya bukan yang diarsir, maka H0-nya itu diterima seperti itu. Jadi itu untuk pengujian proporsi atau persentase ya. Dan yang terakhir materi kita itu adalah pengujian hipotesis varian. Jadi ada 3 ya topik kita, pengujian rata-rata, proporsi, dan yang terakhir adalah varian. Nah, di sini penjelasannya untuk pengujian varian sendiri itu dalam prakteknya pengetahuan tentang varian sebagai ukuran variasi dari suatu kumpulan nilai hasil observasi itu sangat penting untuk diketahui. Karena jika suatu sampel acak ditarik dari suatu populasi dengan distribusi normal, maka rasionya itu dapat diperoleh sebagai berikut. Jadi nilai rasionya itu adalah X N-1 kuadrat, di mana itu hasilnya atau dinotasikan rumusnya itu sebagai N-1 S kuadrat per apa ini variannya ya, sigma kuadratnya, dengan mengikuti fungsi chi kuadrat atau chi square-nya dengan derajat kebebasan N-1, sehingga rasio tersebut digunakan sebagai dasar pengujian suatu hipotesis. Nah, untuk perumusan hipotesis varian sendiri itu mirip ya, mirip dengan pengujian hipotesis rata-rata dan hipotesis tadi proporsi atau persentase, di mana ada 3 tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Jadi misalkan di sini ada seorang pemilik perusahaan makanan ternak ingin mengetahui apakah jenis makanan baru itu dapat mengurangi variasi berat ternak. Pemilik perusahaan tersebut beranggapan setelah ternak diberi makanan tersebut selama 3 bulan akan tercapai suatu variasi beratnya. Jadi yang dihitung di sini adalah varian beratnya, yang dinyatakan dalam varian sebesar 1.600 pon. Jadi di sini variannya adalah 1.600 pon. Dengan alternatif lebih kecil dari itu, nilainya kurang dari 1.600. Untuk menguji pendapatnya itu, maka sebanyak 30 ekor ternak yang beratnya hampir sama dipilih sebagai suatu sampel acak. Kemudian diberi suatu makanan baru selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu dilakukan penimbangan. Ternyata diperoleh varian berat badan sebesar 1.000 pon dengan menggunakan nilai alfanya adalah 0,025 atau 2,5% ya.
maka tugas kalian adalah menguji pendapat dari pemilik perusahaan tersebut. Seperti itu. Maka langsung saja kita buat nih, kita definisikan nilai H0-nya. Jadi di sini nilai variannya itu adalah lebih dari sama dengan 1600. Sehingga HA-nya adalah kebalikan dari H0-nya, yaitu kurang dari 1600. Dengan nilai N-nya atau pengujiannya itu adalah 30 dan S kuadratnya adalah 1000. Jadi S kuadrat itu adalah variannya. Varian pengujiannya 1000. Dengan nilai alfanya adalah 0,025. Sehingga kita masukkan rumus yang tadi, N-1 S kuadrat dibagi variannya, sehingga langsung saja N-1 30 -1 29 dikalikan nilai S kuadratnya 1000 dibagi 1600 sehingga menghasilkan 18,12. Karena pengujian tersebut menggunakan sebelah kiri kurva, maka dari tabel X kuadrat dengan derajat kebebasan 29 diperoleh nilai PX kuadrat lebih dari 16 sama dengan 0,471 ya, ini maksud saya. Sehingga nilainya itu adalah 0,975. Nilai 1 min alfanya 0,975. Karena X0 kuadratnya itu lebih dari X 0,975 kali 29 kuadrat dan terletak di daerah penerimaan, maka H0-nya itu diterima. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu diingat ya, ketika kalian melakukan suatu pengujian hipotesis, itu adalah nilai H0 dan HA-nya. Jika H0-nya itu diterima, maksud saya ditolak, maka yang digunakan adalah nilai HA-nya. Jika H0-nya itu diterima, maka H-nya itu yang ditolak, seperti itu. Dan terdapat tiga variasi pengujian hipotesis. Yang pertama ada variasi 1, ketika nilainya itu kurang dari sama dengan, atau variasi 2 lebih dari sama dengan, dan variasi 3 itu sama dengan, seperti itu. Jadi nanti tergantung dari dari permasalahan yang kalian hadapi. Bisa saja permasalahannya itu kurang dari sama dengan, itu masuk ke tipe 1, lebih dari sama dengan itu masuk ke tipe 2, dan sama dengan itu masuk ke tipe 3. Seperti itu untuk pengujian hipotesis. Jadi seperti itu ya untuk materi kita pada hari ini mengenai pengujian hipotesis. Jadi untuk topik atau minggu ke-15 ini saya tidak membuat sesi implementasi dengan menggunakan kontingen. Mungkin nanti kalian bisa langsung terapkan secara perhitungannya di tugas akhir kalian, seperti itu. Jadi nanti langsung kalian implementasikan pengujian hipotesis ini untuk menguji apakah hipotesis yang kalian rumuskan di awal itu sesuai atau diterima atau bahkan ditolak, seperti itu. Jadi misalkan ya, ketika kalian menguji suatu hipotesis, jadi kalian itu nggak perlu khawatir misal kalau hipotesis kalian itu ditolak. Jadi yang perlu kalian analisis nanti apakah hasilnya itu atau ketika kalian melakukan analisis tersebut itu telah sesuai atau malah belum sesuai. Bisa dilihat dari nanti jumlah N-nya. Jadi seperti itu. Jadi ada suatu nilai ketika nilai N tertentu yang menyebabkan nilai alfanya atau nilai betanya itu berubah, seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk perkuliahan kita pada video hari ini. Jadi bisa saya akhiri sampai di sini, dan ini adalah materi terakhir dari perkuliahan statistika, dan selamat mengerjakan itu ya tugas akhirnya ya. Semoga lancar, tidak ada kendala, sehingga nanti hasil dari tugas akhirnya itu dapat maksimal, seperti itu. Jadi saya tutup untuk video perkuliahan kita hari ini. Saya tutup.
Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.